Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma ila ajri masyayikh. Tsumma ila ajri Muhammad Yasuki iya maksudnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan bahas tentang ini, tentang syarat-syarat kontradiksi atau syartut tanaqud. Sebelumnya kita sudah bahas tentang proposisi kategoris, kemudian juga proposisi kondisional beserta seluruh pembagiannya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang tanaqud atau kontradiksi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kontradiksi, hal pertama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui adalah tentang syarat-syarat dua proposisi itu dinilai sebagai dua proposisi yang saling meniadakan atau kontradiksi. Nah, mula-mula kita perlu ketahui terlebih dahulu adalah tentang apa yang dimaksud dengan kontradiksi. Nanti di dalam pembahasan ini kita perlu bedakan 4 hal. Ada yang kemudian disebut dengan kontraris, subalternatif, sama kontradiksi atau kadang diistilahkan dengan kontradiktoris. Nah, apa yang dimaksud dengan kontradiksi itu sendiri? Kontradiksi itu adalah dua proposisi yang saling meniadakan satu sama lain, sehingga konsekuensinya adalah ketika proposisi A benar, maka proposisi B pasti salah. Ketika proposisi B benar misalnya, maka proposisi A itu pasti salah. Itu konsekuensi dari dua proposisi yang saling bertentangan satu sama lain. Yang dimaksud bertentangan itu adalah saling meniadakan. Kalau yang A ditetapkan, maka yang B pasti tiada, pun juga sebaliknya. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti ada pembahasan tentang ini, dua proposisi yang berbeda dan dua proposisi yang bertentangan. Jadi berbeda tidak sama dengan bertentangan. Ini yang kadang dalam diskusi atau dalam perdebatan atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering terkecoh ya. Dua hal itu adalah dua hal yang berbeda, tapi kita menganggapnya dua hal tersebut sebagai dua hal yang kontradiksi atau saling meniadakan. Nah, makanya pembahasan seperti ini perlu kita pelajari agar kita tidak terkecoh untuk membedakan mana yang berbeda, mana yang kontradiksi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat kontradiksi. Yang mana dalam logika ini syarat kontradiksi ada 8. Dua proposisi akan disebut kontradiksi, saling meniadakan satu sama lain ketika memenuhi 8 syarat ini. Itu setidaknya pendapat yang diajukan oleh para logikawan mutaqaddimin, para logikawan klasik ya. Sementara para logikawan mutaakhirin yang kontemporer itu hanya mensyaratkan 2 saja dari kontradiksi ini. Yang pertama kesatuan atau kesamaan pada subjek, kemudian yang kedua adalah kesamaan pada predikat. Sudah itu saja. Tapi untuk memperinci persoalan ini perlu kiranya kita membahas ke-8 syarat tersebut. Ya, biar tahu lah yang dimaksud itu apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat pertama yang perlu dipenuhi adalah kesamaan pada subjek.
Kita sudah bahas kemarin di pembahasan proposisi, yang disebut subjek itu apa, yang disebut predikat itu apa. Nah, syarat pertama adalah kesamaan pada subjek. Misalnya ada proposisi begini, Hasan adalah mahasiswa, kemudian Budi adalah bukan mahasiswa. Nah, dua proposisi ini tidak bisa disebut dua proposisi yang saling bertentangan atau saling meniadakan. Kenapa? Karena di situ subjeknya berbeda. Yang pertama adalah Hasan, yang kedua adalah Budi. Atau misalnya kipas ini bagus, HP ini tidak bagus. Itu bukan proposisi yang bertentangan, tetapi itu hanya dua proposisi yang berbeda saja. Nah, kira-kira begitu. Terus yang disebut kontradiksi itu berarti subjeknya sama. Misalnya tadi Hasan adalah mahasiswa. Kemudian proposisi yang kedua, Hasan adalah bukan mahasiswa. Nah, di situ sama-sama Hasan subjeknya, maka dia sudah memenuhi syarat yang pertama dan memungkinkan baginya, bagi dua proposisi ini untuk saling bertentangan satu sama lain atau kontradiksi. Loh, kenapa kok masih memungkinkan? Karena ada 7 syarat lagi yang perlu dipenuhi. Nah, jadi itu yang pertama adalah wahdatul maudhu, istilahnya kesamaan pada subjek. Kemudian yang kedua adalah kesamaan pada predikat atau wahdatul mahmul. Contohnya adalah misalnya Hasan adalah mahasiswa. Kemudian proposisi yang kedua, Hasan adalah misalnya bukan karyawan, misalnya begitu. Maka dua proposisi ini tidak bisa disebut saling meniadakan atau tidak bisa disebut kontradiksi. Kenapa? Karena di situ terdapat perbedaan pada sisi predikatnya. Yang satu predikatnya adalah mahasiswa, yang kedua predikatnya adalah bukan karyawan. Nah, seharusnya kalau mau bertentangan, maka dua proposisi ini berbunyi Hasan adalah mahasiswa, kemudian Hasan adalah bukan mahasiswa. Atau misalnya Hasan adalah wartawan, kemudian Hasan adalah bukan wartawan. Nah, di situ kita lihat subjeknya sama nggak, sama-sama Hasan nggak? Oh, sama misalnya. Kemudian kita lihat predikatnya sama nggak di situ? Oh, sama-sama wartawan. Cuman yang di proposisi kedua, wartawan itu dinegasikan karena ada kata tidak di situ. Hasan tidak atau bukan mahasiswa. Nah, di situ maka proposisi ini bisa disebut kontradiksi, saling meniadakan. Kemudian yang ketiga adalah wahdatuz zaman, sama dari sisi waktu. Contohnya adalah seperti misalnya Hasan ada di kampus, kemudian hari ini, misalnya Hasan ada di kampus hari ini, kemudian Hasan tidak berada di kampus kemarin. Itu bukan dua proposisi yang saling meniadakan atau bukan proposisi yang kontradiksi. Nah, kenapa? Karena di situ ada perbedaan waktu. Yang satu itu adalah keberadaan Hasan di kampus hari ini, kemudian proposisi yang kedua keberadaan Hasan tidak ada di kampus kemarin. Nah, karena ada waktu yang berbeda di situ, maka dua proposisi ini tidak bisa disebut bertentangan, tetapi disebut berbeda saja. Nah, catatannya dalam komunikasi sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering misalnya mendengar percakapan begini, misalnya saya tanya ke seorang teman, si A itu ada di mana sekarang? Oh, si A itu sekarang ada di Pontianak misalnya. Kemudian saya cek kebenaran pernyataan tadi tentang si A itu apakah memang betul di Pontianak atau enggak. Ternyata tidak misalnya. Di beberapa jam kemudian misalnya begitu. Pada jam 1 misalnya saya tanya si A ada di mana jam 1 siang. Oh, ada di Pontianak kata teman saya itu. Kemudian setelah saya cek beberapa jam kemudian si A itu nggak ada di Pontianak. Maka dengan begitu kita tidak bisa katakan kepada teman saya misalnya tadi bahwa oh, kamu bohong, katanya tadi si A ada di Pontianak. Ternyata setelah saya cek beberapa jam kemudian kok nggak ada misalnya.
Atau contoh yang lain misalnya, si A ada di warung sekarang. Kemudian saya cek nih, beberapa menit kemudian saya cek, ternyata si A ini nggak ada di warung. Dari peristiwa itu saya misalnya tidak bisa kemudian menuduh teman saya ini keliru atau berbohong misalnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya ngecek keberadaannya itu beberapa menit kemudian. Yang boleh jadi misalnya pada saat itu ketika teman saya itu melihat si A ada di warung, ya memang si A ada di warung. Tapi selang beberapa menit kemudian boleh jadi si A yang tadinya di warung kemudian dia sudah beranjak dari warung misalnya. Nah itu nggak bisa dikatakan kontradiksi. Nggak bisa kemudian kita menyalahkan si A. Hari ini misalnya saya tanya ke teman saya, si A itu kemana, aku nggak ikut ngaji. Oh si A sakit hari ini. Kemudian besok saya menemukan si A itu sudah sehat. Nah dari situ kemudian saya menilai, teman saya ini bohong berarti. Katanya dia sakit, toh sekarang enggak kok, sedang tidak sakit, dia baik-baik saja, sehat misalnya begitu. Nah saya tidak bisa menyalahkan teman saya, karena boleh jadi memang kemarin itu dia sakit dan hari ini memang sudah sembuh. Jadi itu bukan dua hal yang bertentangan, tetapi itu hanya dua hal yang berbeda saja, dua proposisi yang berbeda saja. Saya kenyang sekarang, kemudian saya lapar 30 menit kemudian, itu bukan dua proposisi yang kontradiksi. Itu tidak bertentangan. Nah, jadi harus sama dari sisi waktunya. Nah, terus bisa disebut kontradiksi itu bagaimana? Yaitu ketika misalnya Hasan ada di kampus hari ini, kemudian Hasan tidak ada di kampus hari ini. Atau misalnya Hasan ada di kampus jam 1, Hasan tidak ada di kampus jam 1. Nah itu baru disebut kontradiksi. Artinya kalau proposisi yang pertama benar, maka proposisi yang kedua pasti salah. Nah kalau proposisi yang kedua itu benar, maka proposisi yang pertama pasti salah. Nah kira-kira itu. Jadi aspek waktu ini juga perlu dipertimbangkan. Itu sering terjadi begitu itu. Nah, katanya sakit, ini kok enggak misalnya. Nah karena ada perbedaan waktu di situ. Oke, kemudian yang keempat adalah wahdatul makan, kesamaan pada tempat. Contoh misalnya proposisi yang tidak memenuhi syarat yang keempat ini, yaitu Budi adalah orang yang baik ketika di rumah. Kemudian Budi adalah orang yang tidak baik ketika di sekolah. Nah itu bukan dua proposisi yang saling bertentangan. Boleh jadi kedua proposisi ini benar. Artinya boleh jadi Budi itu memang menjadi pribadi yang baik ketika di rumah, tapi menjadi anak yang nakal misalnya ketika di sekolah. Boleh jadi dua proposisi ini benar. Jadi jangan dipertentangkan. Loh, kata kamu Budi baik, kok ini enggak misalnya. Baik di mana dulu? Oh ketika di rumah, ketika ada di depan orang tuanya misal, dan seterusnya. Ketika dihadapkan dengan dengan peraturan-peraturan misalnya di satu tempat. Nah itu, jadi perbedaan tempat itu menjadi syarat untuk dua proposisi bisa disebut bertentangan. Kemudian yang keenam adalah wahdatus syarat, kesamaan dari sisi syaratnya. Syarat itu yang dimaksud jika begini-begini maka begini-begini. Nah jikanya itu yang dimaksud syarat di proposisi kondisional yang kemarin sudah kita bahas. Nah contoh proposisi yang tidak bisa disebut bertentangan karena tidak memenuhi syarat yang keenam ini, wahdatus syarat ini adalah, yaitu jika Budi makan misalnya, maka ia kenyang. Kemudian proposisi yang kedua, jika Budi tidur, maka Budi tidak kenyang. Misalnya begitu. Maka dua proposisi ini tidak disebut bertentangan. Kenapa? Karena syaratnya di situ berbeda. Syarat yang pertama atau syarat di proposisi pertama itu adalah jika Budi makan. Nah, syarat yang kedua adalah jika Budi tidur. Jadi nggak bisa dipertentangkan. Misalnya ada teman di sini ngaji, kemudian dia bilang, saya akan semangat ngaji kalau di sini ada rokok misalnya.
Kemudian setelah itu dia bilang lagi, saya akan semangat saya nggak semangat ngaji kalau di sini nggak ada kopi misalnya. Itu bukan dua proposisi yang bertentangan. Kenapa? Karena syaratnya di situ berbeda. Yang satu mensyaratkan adanya rokok, yang kedua mensyaratkan adanya kopi. Jadi tidak bertentangan. Kemudian yang ketiga adalah syartul quwwah wal fi'l. Kesamaan pada potensi dan aktual. Contoh, misalnya Dandi pintar secara potensi, kemudian Dandi tidak pintar secara aktual. Nah, karena di situ ada perbedaan, yang satu itu pintar secara potensial, yang kedua itu tidak pintar secara aktual, maka dua proposisi ini tidak disebut kontradiksi. Jadi kalau yang pertama itu aktual, maka yang kedua juga harus aktual. Misalnya, Dandi pintar secara aktual misalnya. Kemudian Dandi tidak pintar secara aktual. Nah, karena karena sudah memenuhi syarat yang ketujuh bahwa di situ sama-sama aktual, maka itu disebut kontradiksi. Atau misalnya sama-sama potensial, Dandi pintar secara potensial, Dandi tidak pintar secara potensial, maka dua proposisi itu baru kontradiksi. Nah, jadi harus sama-sama pada sisi potensialnya atau aktualnya. Pada intinya, kalau proposisi yang pertama itu secara aktual dan proposisi yang kedua itu aktual juga, maka disebut kontradiksi. Kalau yang pertama itu potensial, yang kedua juga potensial, maka kontradiksi. Yang tidak kontradiksi itu adalah ketika yang pertama itu potensial, yang kedua aktual atau sebaliknya. Itu nggak bisa disebut kontradiksi. Misalnya saya bilang ke seorang murid misalnya, kamu kok ganteng misalnya begitu. Kamu ganteng misalnya saya bilang begitu. Kemudian di lain waktu misalnya atau setelah itu saya bilang lagi, enggak, kamu jelek misalnya. Nah, pernyataan saya yang pertama dengan pernyataan saya yang kedua itu nggak bisa dipertentangkan kalau yang saya maksud di pernyataan yang pertama itu adalah potensial dan yang kedua adalah aktual. Nggak bisa dipertentangkan itu. Jadi harus sama pada sisi potensi dan aktualnya. Kemudian yang terakhir, syarat yang ke-8 adalah syartul kul wal juz. Sama pada sisi keseluruhan atau sebagian. Contoh, proposisi yang tidak memenuhi syarat ke-8 ini. Seperti mana ya? Oh, inilah misalnya. Misalnya saya bilang, korek ini berwarna merah sebagian. Kemudian ada pernyataan yang kedua, proposisi yang kedua, yaitu korek ini tidak berwarna merah secara keseluruhan. Nah, karena proposisi yang pertama dan yang kedua berbeda, yaitu proposisi yang pertama itu menyebutkan sebagian saja, proposisi yang kedua itu menyebutkan secara keseluruhan, maka ini tidak disebut kontradiksi. Nah, misalnya tadi kan korek ini berwarna merah sebagian saja. Loh, kok bisa sebagian? Karena ada warna putih-putihnya. Ah, ini dia. Kriket, ada warna putih-putihnya. Kemudian ini ada warna hitam-hitamnya. Makanya disebut korek ini berwarna merah sebagian saja. Nah, kemudian korek ini tidak berwarna merah secara keseluruhan. Loh, kok bisa? Ya, alasannya sama kayak tadi. Karena ini ada warna putih-putihnya, kemudian ada warna hitam-hitamnya. Beda halnya dengan misalnya ini nih. Alas meja saya ini berwarna hitam. Hitam secara menyeluruh. Kemudian saya bilang, kain ini berwarna hitam secara menyeluruh. Kain ini tidak berwarna hitam secara menyeluruh. Maka itu proposisi yang sudah memenuhi syarat yang ke-8, yaitu sama-sama secara menyeluruh. Nah, baru itu disebut kontradiksi kalau begitu. Beda halnya misalnya kalau di kain ini katakanlah ada bercak-bercak warna putih, motif-motif warna putih misalnya, entah motif batik, motif apa, kayak motif bunga misalnya. Kemudian saya bilang, kerudung ini berwarna hitam sebagian. Kerudung ini tidak berwarna hitam secara keseluruhan.
Maka kedua proposisi ini tidak disebut kontradiksi. Kenapa? Karena yang satu menyebutkan sebagian saja dan memang faktanya begitu itu kan. Kemudian yang kedua menyebutkan secara menyeluruh bahwa kerudung ini tidak berwarna hitam secara menyeluruh. Itu betul juga. Kenapa? Karena ada bercak-bercak hitam tadi itu. Nah, walhasil dua proposisi itu disebut kontradiksi kalau memenuhi ke-8 syarat ini. Ketika ada satu proposisi yang tidak terpenuhi, ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dua proposisi tadi tidak disebut kontradiksi. Jadi ingat ya, kontradiksi itu adalah dua proposisi yang mana di situ saling meniadakan satu sama lain. Yang dimaksud saling meniadakan satu sama lain itu adalah ketika proposisi A benar, maka proposisi B pasti salah. Ketika proposisi B itu benar, maka proposisi A itu pasti salah. Begitu. Kalau tidak kontradiksi, maka ada kemungkinan yang lain. Dan kemungkinannya yang jelas tidak seperti tadi. Contoh kayak tadi, misalnya saya bilang, korek ini merah sebagian. Kemudian proposisi yang kedua, korek ini tidak merah secara menyeluruh. Pertanyaan saya, mana yang benar di antara kedua proposisi tadi? Jawabannya adalah sama-sama benar. Proposisi yang pertama, korek ini berwarna merah sebagian saja. Kita lihat misalnya, oh betul memang sebagian, karena sebagian yang lain ada yang putih, sebagian yang lain ada hitam. Kemudian proposisi yang kedua, korek ini tidak berwarna merah secara menyeluruh. Betul enggak? Setelah kita lihat misalnya, oh iya betul. Kenapa? Karena ada warna putihnya, karena ada warna hitamnya. Nah begitu. Boleh jadi kedua proposisi tadi itu benar. Itu ada kemungkinan yang lain. Setidaknya kemungkinan yang terjadi pada proposisi yang tidak bertentangan, yang tidak kontradiksi, itu tidak sama kemungkinannya dengan ini, dengan konsekuensinya tidak sama dengan yang kontradiksi. Kalau yang kontradiksi ya pilihannya cuma dua. Kalau A benar, B pasti salah. Kalau B benar, pasti yang nggak salah. Sudah, nggak ada kemungkinan yang lain di situ. Nah itu dia. Itu 8 syarat dari kontradiksi. Sementara itu dulu lah, biar nggak panjang-panjang gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang kontradiksi itu sendiri dan beberapa proposisi yang kemudian dihukumi dengan kontraris, kemudian subkontraris, subalternatif, beserta rumusnya juga. Nah, di pembahasan ini, pembahasan dari proposisi kemarin itu sampai nanti ke belakang itu akan banyak rumus-rumusnya, akan banyak kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui. Berbeda dengan di pembahasan konsepsi sampai definisi itu enggak, itu berbeda. Kalau di situ relatif sedikit. Nah, kalau di pembahasan dari proposisi sampai ke belakang itu nanti akan ada rumus-rumus tersendiri yang perlu kita pahami dan yang perlu kita ketahui. Perlu juga kita hafalkan. Oke, sementara itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairi nahdlatul ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.